Hukum HUMANITER. Tutorial mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Topik 04 dari 30 topik. Disediakan oleh Global Tutorial, sebuah channel untuk masyarakat umum termasuk para mahasiswa. Ketentuan minimal dalam hukum humaniter internasional. Dalam suatu konflik bersenjata sering terjadi pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan. Pasal 3 Konvensi Jenewa mengatur mengenai perlindungan minimum yang harus diterapkan dalam suatu konflik non-internasional. Pasal ini seringkali disebut sebagai konvensi kecil karena pasal 3 memberikan perlindungan khusus kepada penduduk sipil, selain perlindungan HAM lain yang tidak dapat dikesampingkan. Pasal tersebut memberikan ketentuan sebagai berikut. 1. Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta hors de combat, karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas pada waktu dan di tempat apapun juga. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam, dan penganiayaan, penyanderaan, perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat, menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab. 2. Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Hukum humaniter internasional dan HAM. Pada saat ini telah dihasilkan suatu dokumen hasil penelitian yang diprakarsai oleh ICRC tentang hukum kebiasaan internasional dari hukum humaniter. Dalam penelitian ini telah diidentifikasikan berbagai kebiasaan yang telah dipraktikkan oleh negara-negara untuk hukum humaniter. Hukum kebiasaan internasional yang dimaksud disarikan dari berbagai putusan Mahkamah Nasional dan Internasional serta ketentuan-ketentuan hukum nasional dari masing-masing negara, baik yang tercantum dalam undang-undang maupun manual-manual dari angkatan bersenjata dari negara-negara yang diteliti. Tujuan dari hukum humaniter internasional dan HAM pada prinsipnya adalah sama, yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap manusia. Perbedaan antara keduanya adalah dari sisi waktu penerapan hukumnya. HAM berlaku pada semua keadaan dan kondisi, damai maupun konflik bersenjata atau perang. Pengesampingan beberapa HAM dapat dilakukan hanya untuk kondisi yang benar-benar ekstrim. Pada kondisi konflik yang tidak terlalu ekstrim dapat dilakukan pembatasan penerapan HAM. Pengaturan pengesampingan HAM terdapat dalam Konvenan mengenai hak sipil dan politik, pada pasal 4 ayat 1, dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak pada konvenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang, derogat, dari kewajiban mereka berdasarkan konvenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban negara-negara pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial. Dalam menggunakan hak untuk penyimpangan, negara harus segera memberitahu negara lainnya dengan perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang ketentuan yang terhadapnya dilakukan penyimpangan, dan alasan yang mendorong dilakukannya penyimpangan tersebut, maupun tanggal diakhirinya penyimpangan tersebut. Namun demikian, pengecualian ini sifatnya terbatas dan terdapat HAM yang tidak dapat disimpangi dalam keadaan apapun.
HAM tersebut diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Kovenan mengenai hak sipil dan politik dan juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak di atas tidak dapat disimpangi, dalam keadaan konflik bersenjata sekalipun. Adapun hukum humaniter internasional mengatur mengenai perlindungan korban maupun metode perang. Konvensi Jenewa 1949 menetapkan kewajiban negara serta hak-hak individu yang dilindungi. Penolakan terhadap konvensi ini tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Pengaturan mengenai perlindungan individu juga terdapat dalam Pasal 3 bersama yang mengatur mengenai perlindungan kemanusiaan dalam konflik bersenjata non-internasional, yang merupakan syarat minimum. Hubungan antara hukum humaniter internasional dan HAM saling melengkapi dan mengisi. Hal-hal yang tidak diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dilengkapi dalam HAM, sehingga terdapat kepaduan dan keserasian kaedah-kaedah dalam kedua hukum tersebut. Mekanisme penegakan hukum humaniter. Suatu perangkat hukum akan dapat dikatakan efektif apabila ia dapat diimplementasikan dan sanksinya dapat ditegakkan apabila ada yang melanggarnya. Untuk dapat ditegakkan maka di dalam perangkat hukum itu perlu ada suatu mekanisme yang mengatur dan menetapkan bagaimana norma-norma itu dapat ditegakkan. Mekanisme penegakan hukum humaniter dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri. Mekanisme tersebut ditempuh melalui pembentukan sejumlah mahkamah kejahatan perang, baik yang bersifat ad hoc maupun yang permanen. Mahkamah kejahatan perang tersebut memang merupakan bentuk proses pengadilan hukum pidana. Namun demikian, dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 ditegaskan bahwa negara juga dapat dikenakan kewajiban membayar ganti rugi atau kompensasi seperti dikenal dalam sistem hukum internasional umumnya. Mekanisme nasional menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Pasal 1 Konvensi Jenewa memberikan kewajiban bagi pihak peserta agung untuk menghormati dan menjamin penghormatan, to respect and to ensure the respect, terhadap konvensi. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan pasal yang mengatur tentang penghukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat hukum humaniter, yaitu pasal-pasal yang terdapat pada Pasal 49 Ayat 1 Konvensi pertama, Pasal 51 Konvensi 2, kedua, Pasal 129 1 Konvensi 3, ketiga, dan Pasal 146 1 Konvensi 4, keempat, yang merupakan ketentuan yang bersamaan. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap konvensi. Mekanisme yang terdapat pada ketentuan ini adalah suatu mekanisme di mana penegakan hukum humaniter yang dilaksanakan berdasarkan suatu proses peradilan nasional. Artinya, apabila terjadi kasus pelanggaran hukum humaniter maka si pelaku akan dituntut dan dihukum berdasarkan peraturan perundangan nasional dan dengan menggunakan mekanisme peradilan nasional yang bersangkutan. Apabila mekanisme internal atau nasional ini tidak berfungsi atau tidak difungsikan dengan baik, maka pada tahapan berikutnya kasus yang bersangkutan dapat diambil alih oleh suatu mekanisme internasional, baik melalui pengadilan yang bersifat ad hoc atau yang permanen. Salah satu perkembangan baru yang terdapat dalam Protokol 1977 antara lain mengenai mekanisme. Yang dimaksud di sini adalah mekanisme yang dilakukan melalui Komisi Internasional Pencari Fakta, International Fact-Finding Commission. Komisi Pencari Fakta merupakan penyempurnaan atas ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 52 Konvensi I. Pertama.
Pasal 53 Konvensi 2, kedua. Pasal 132 Konvensi 2, kedua, dan Pasal 149 Konvensi 4, ketiga, yang mengatur mengenai prosedur penyelidikan terhadap pelanggaran yang terjadi terhadap hukum humaniter atau terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa. Ada dua bentuk mekanisme internasional yang dikenal sampai saat ini, yaitu mahkamah atau tribunal yang bersifat ad hoc, dan mahkamah yang bersifat permanen, Mahkamah Internasional Ad Hoc tentang Kejahatan Perang. Dalam sejarah dikenal ada dua mahkamah yang mengadili penjahat Perang Dunia II, yaitu Mahkamah Nuremberg dan Mahkamah Tokyo. Mahkamah Nuremberg dibentuk untuk mengadili para penjahat perang Nazi Jerman, sedangkan Mahkamah Tokyo dibentuk untuk mengadili para penjahat perang Jepang. Kedua mahkamah ini bersifat ad hoc atau sementara yang berarti bahwa mahkamah ini dibentuk untuk jangka waktu dan kasus tertentu saja. Mahkamah Nuremberg. Mahkamah Nuremberg dibentuk berdasarkan Piagam Nuremberg, Nuremberg Charter, atau biasa juga disebut Piagam London, London Charter. Sejak terbentuknya Mahkamah Nuremberg, mahkamah ini telah menjatuhkan hukumannya kepada 24 orang tersangka. Ada tiga kategori pelanggaran atau kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Nuremberg, yaitu, kejahatan terhadap perdamaian, crimes against peace, kejahatan perang, war crimes, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, crimes against humanity. Kemudian di dalam pasal 7 Piagam Mahkamah, disebutkan dengan tegas bahwa kedudukan resmi dari si pelaku, baik sebagai kepala negara atau sebagai pejabat yang bertanggung jawab di dalam institusi pemerintah, tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan yang bersangkutan dari tanggung jawabnya atau untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan. Mahkamah Tokyo. Mahkamah Tokyo, International Military Tribunal for the Far East, dibentuk pada tanggal 19 Januari tahun 1946. Berbeda dengan Mahkamah Nuremberg yang dibentuk melalui treaty yang disusun oleh beberapa negara, Mahkamah Tokyo dibentuk berdasarkan suatu pernyataan atau proklamasi dari Jenderal Douglas MacArthur sebagai komandan tertinggi pasukan sekutu di Timur Jauh. Kemudian oleh Amerika Serikat disusun piagam untuk mahkamah ini yang pada dasarnya mengacu kepada Piagam Mahkamah Nuremberg. International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, ICTY, dan International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR. Setelah mahkamah yang dibentuk mengadili para pelaku kejahatan perang pada Perang Dunia II, terdapat dua mahkamah ad hoc lainnya yaitu mahkamah yang mengadili penjahat perang di negara bekas Yugoslavia serta di Rwanda. Untuk di negara bekas Yugoslavia dibentuk ICTY, International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, sedangkan untuk Rwanda dibentuk ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda. Pembentukan kedua tribunal ini juga bersifat ad hoc, sementara khusus, artinya tribunal ini berlaku untuk mengadili kejahatan tertentu pada jangka waktu tertentu dan untuk daerah tertentu saja. Perbedaan kedua kategori mahkamah ad hoc tersebut yang dibentuk setelah Perang Dunia II, yaitu Mahkamah Nuremberg dan Mahkamah Tokyo, di satu sisi dengan ICTY dan ICTR di sisi lain yaitu bahwa Mahkamah Tokyo dan Nuremberg dibentuk oleh pihak yang menang perang, dalam hal ini adalah AS dan sekutunya, sedangkan Mahkamah Yugoslavia dan Rwanda dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Pasal 1 sampai dengan pasal 5 dari Statuta Mahkamah untuk bekas Yugoslavia mengatur mengenai kompetensi atau yurisdiksi mahkamah, yaitu, pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, serious violations of international humanitarian law, pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud dalam Konvensi Jenewa 1949, pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Mahkamah Pidana Internasional, International Criminal Court, ICC. Pada bulan Juli tahun 1998 masyarakat internasional mencatat suatu perkembangan penting, yakni ketika disepakatinya Statuta Roma tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, International Criminal Court, selanjutnya disebut ICC. Berbeda dengan mahkamah ad hoc yang telah dibentuk sebelumnya,
misalnya Mahkamah Nuremberg, Tokyo, ICTY dan ICTR, maka ICC ini merupakan suatu mahkamah yang bersifat permanen. Mahkamah ini juga dibentuk sebagai pelengkap, complementarity, dari Mahkamah Pidana Nasional. Dalam Statuta Roma dikatakan bahwa ICC akan bekerja apabila Mahkamah Nasional tidak mau unwilling, dan tidak mampu unable untuk mengadili pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Dengan cara ini berarti apabila terjadi suatu kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC, maka si pelaku harus diadili dahulu oleh Mahkamah Nasionalnya. Apabila Mahkamah Nasional tidak mau atau tidak mampu mengadili si pelaku, maka ICC akan menjalankan fungsinya untuk mengadili si pelaku kejahatan yang bersangkutan. Adapun yurisdiksi dari ICC ini mencakup 4 hal yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi. ICC bersifat complementarity atau pelengkap terhadap sistem hukum nasional. Oleh karena itu yurisdiksi ICC hanya bisa dilaksanakan apabila telah dilalui suatu mekanisme nasional. Dalam hal ini yurisdiksi ICC hanya bisa dilaksanakan apabila ternyata suatu negara tidak mau dan tidak mampu, unwilling and unable, untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi ICC. Perkembangan dalam Protokol 1977, Peraturan tentang pembedaan antara objek sipil dan sasaran militer, civilian objects dan military objective. Pada awalnya, hukum perang lebih banyak memberikan perhatian kepada para kombatan serta sarana dan metode yang mereka pergunakan dalam peperangan. Hanya sedikit saja ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penduduk sipil. Namun, melihat fakta bahwa sejak Perang Dunia I, pertama, korban di pihak penduduk sipil meningkat dengan pesat, sampai 80%, maka sejak itu pula ketentuan-ketentuan hukum perang memberikan perhatian yang signifikan terhadap perlindungan penduduk sipil dan kerugian-kerugian yang mereka alami akibat suatu peperangan. Menurut Protokol 1977, dalam pasal 48 yang mengatur tentang aturan-aturan dasar, basic rules, bagi penduduk sipil, maka kita dapat membedakannya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat sebelumnya. Maksudnya, protokol ini telah memberikan suatu istilah, dan sekaligus definisi-definisinya, yang sebelumnya tidak dipergunakan dalam hukum dan hak. Istilah tersebut yaitu, penduduk sipil, civilian population, orang sipil, civilian individual civilian, serta objek-objek sipil, civilian objects, di satu pihak, serta kombatan, dan sasaran militer, military objective, di lain pihak. Ketentuan tentang perlindungan masyarakat. Ketentuan tentang perlindungan masyarakat, civil defense, salah satu ketentuan baru yang terdapat dalam Protokol I pertama, adalah mengenai suatu organisasi baru yang diperkenalkan dalam lingkup hukum humaniter. Organisasi itu disebut dengan Civil Defense, Perlindungan Masyarakat, disingkat Linmas. Di Indonesia organisasi ini dulu dikenal dengan nama Hansip. Organisasi ini sering ditafsirkan sebagai organisasi pertahanan, padahal sebenarnya organisasi ini adalah organisasi yang bertugas untuk melindungi penduduk sipil terhadap akibat bencana alam maupun akibat peperangan. Untuk mencegah salah paham, maka sudah ada usul agar istilah civil defense ini diubah menjadi civil protection, perlindungan masyarakat. Pada awalnya, hukum perang lebih banyak memberikan perhatian kepada para kombatan serta sarana dan metode yang mereka pergunakan dalam peperangan. Hanya sedikit saja ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penduduk sipil. Naskah ini disajikan oleh Bernard Simamora, SC, SIP, SH, MH, MM, Kantor Hukum BSDR. Demikianlah materi topik keempat Hukum dan Hak Asasi Manusia Channel, Global Tutorial, bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang.
Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih.